Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Dharma Andalas Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sartika SE MSI. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, langsung saja, ini dia presentasi dari kelompok kami. Memelihara harta kekayaan. Harta kekayaan bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai syariat, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran bekerja atau berniaga. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan-kegiatan minta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia juga memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja atau berniaga. Diriwayatkan dalam hadis berikut, harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh lewat tangan sendiri. Hadis Bazar At-Tabrani. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Penggunaan dan pendistribusian harta. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-mal, secara bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Penggunaan harta yang kita punya akan bermanfaat jika digunakan untuk memberi makanan yatim, menyedekahkan kepada orang miskin atau ke masjid, membayar zakat, dan lain sebagainya. Karena pada setiap harta kita yang kita punya, di sana ada hak orang lain di dalamnya. Dalam hal pendistribusian harta, yang paling utama yang boleh disedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan bertanya untuk kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika memberikan sedekah dari harta yang masih dikategorikan kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dipandang dosa. Selain sedekah, distribusi harta juga bisa dilakukan dengan menunaikan zakat. Di dalam Islam terdapat zakat fitrah yang wajib dilakukan setiap orang muslim yang mampu secara fisik untuk bekerja. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika kita memiliki harta, maka pergunakanlah harta kita untuk hal kebaikan. Karena harta yang dimiliki juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang dipergunakan untuk hal kebaikan juga bisa menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya jika kita wafat. Kontrak dan transaksi. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan ijab dan penerimaan kabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syarat ada 3, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ada ditujukan untuk memperoleh laba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabaruk, yaitu meminjamkan uang. Meminjamkan uang termasuk akad tabaruk karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah riba. Contoh yang kedua adalah meminjamkan jasa. Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabaruk. Yang ketiga, memberi sesuatu. Dalam akad ini pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad tajarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural serta inti kontrak. Natural serta inti kontrak. Transaksi yang dilarang. Transaksi dalam Islam haruslah didasari dengan adanya saling suka. Hal ini untuk memperoleh suatu transaksi yang saling menguntungkan dengan cara yang adil, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Yang pertama yaitu maisir. Maisir berasal dari bahasa Arab, yakni yasara atau yus yang berarti mudah. Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur tawuran.
dengan kesepakatan dari hasil tawuran tersebut. Yang kedua yaitu ghorar. Ghorar dalam bahasa Arab ialah artinya pertaruhan, yang berarti transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara jelas apa yang dibelinya dan si penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya. Yang kelima yaitu tadlis. Dikatakan sebagai tadlis yaitu suatu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya sehingga menimbulkan keuntungan kepada suatu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Yang keempat yaitu riba. Riba artinya kelebihan dalam bertransaksi yang bertentangan dengan agama Islam. Yang kelima yaitu khob. Khob adalah peristiwa jual beli di mana penjual menaikkan harga objek perdagangan di atas harga pasar dan tidak diketahui oleh pembeli. Khob terbagi menjadi dua yaitu khob qalil dan khob fahish. Riswah ialah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lainnya. Hal ini termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illal huqqami litakulu fariqam min amwalin nasibil itsmi wa antum ta'lamun. 7. Bai'in najasi atau manipulasi permintaan bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu. 8. Ikhtikar atau manipulasi penawaran ini dilakukan sebagai upaya memperoleh keuntungan berlipat-lipat dengan cara menjual jumlah barang yang langka ditawarkan dengan harga yang selangit. 9. Bai al-muttar identik dengan jual butuh, yaitu dilakukan karena salah satu pihak dalam kondisi yang sangat membutuhkan sehingga tidak menutup kemungkinan oleh pihak yang kuat mendapatkan keuntungan yang lebih akan tetapi merugikan pihak yang lain. 10. Ikrah adalah sesuatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksaan untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa. Ikrah dibagi menjadi dua, yaitu ikrah mulji ialah sebuah paksaan yang dapat menghilangkan kerelaan dan merusak ikhtiar pada orang yang dipaksa. Ikrah mulji yaitu sebagai pemaksa yang membuat seseorang tidak mempunyai kemampuan, seperti seseorang mengancam orang lain dengan sesuatu yang merusak dirinya. Riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman pada saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Jenis-jenis riba yang pertama, riba al-qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba al-jahiliyah, merupakan kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih dari jumlah pokok yang dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam akibat si peminjam gagal membayar pada tempo yang telah disetujui. Yang ketiga, riba an-nasa, yaitu jual beli atau pertukaran dua barang yang sama jenis dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh atau tidak sempurna dalam satu masa. Yang keempat, riba al-fadl, yaitu jual beli atau pertukaran antara dua barang yang sama jenis dengan berbeza kadar berat atau jika dijual dengan timbang. Prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Larangan riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Pembagian risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Larangan spekulatif, hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Oleh karena itu, prinsip sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip sebagai berikut.
Pertama, rela sama rela antara diminkum. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizolimi. La taslimuna walatus lamun. Hasil usaha muncul bersama biaya, al-kharaj bi al-daman. Untung muncul bersama risiko, al-gumu bi al-gurmi. Dari prinsip sistem keuangan tersebut, maka muncul dan berkembang instrumen-instrumen keuangan syariah terkait dengan kegiatan investasi maupun jual beli sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini membantu pelaku ekonomi dalam memahami berbagai produk keuangan syariah dan keuntungan ketentuan syariah dari setiap produk keuangan tersebut. Berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama, akad investasi yang merupakan jenis tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. A. Mudarabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang B. Musyarakah, yaitu yang merupakan akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan. C. Suku, atau bisa disebut dengan obligasi syariah, yang merupakan surat utang yang berprinsip syariah. D. Saham syariah, di mana produknya harus sesuai syariah. Yang kedua ada akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Instrumen keuangan syariah yang termasuk dalam kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, murabahah, adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang dijual beli itu belum ada. C. Istisna, yaitu sistem istisna ini mirip dengan salam, namun dalam istisna ini pembayaran dapat dilakukan di muka atau cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. D. Ijarah, ada akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan.